Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkina Putri Nur Intan dari kelas A4 PGSD 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan yang ada di negara Rusia. Yang pertama itu ada profil negara Rusia. Nama resminya yaitu Rossiyskaya Federatsiya. Bentuk singkatnya Rusia, bentuk panjangnya Federasi Rusia, bentuk pendek Internasional Rusia. Mantan Kekaisaran Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Rusia. Ibu kotanya Moskow, bahasa Rusia yaitu Ukraina, bahasa Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin, Perdana Menteri Rusia yaitu Mikhail Mushkin, dan mata uang Rusia yaitu rubel Rusia. Lalu di sini ada kurikulum pendidikan negara Rusia. Pada masa pemerintahan Uni Soviet terdapat kurikulum inti atau core kurikulum untuk semua negara yang memuat bahasa Rusia dan sastra, matematika, fisika, kimia, dan sejarah Uni Soviet, serta biografi dan biologis. Pada masa pemerintahan federasi, diputuskan isi kurikulum ini menjadi bahasa ibu dan sastra, sejarah Rusia, physical kultur, dan beberapa mata pelajaran khusus lainnya yang berhubungan dengan federasi secara keseluruhan. Lalu, bahasa dan literatur Rusia mencakup reading, writing, dan literatur. Sedangkan natural dan social science mencakup konsep dasar geografi, negara-negara dunia, manusia, serta perannya terhadap alam. Di geografi fisik, fisikal geografi, dan sejarah alam. Sedangkan untuk pembelajaran agama, spiritual and cultural foundation for the people of the Russian Federation. Terkadang berkembang kebijakan untuk tidak hanya mempelajari agama yang dianut, akan tetapi perlu tambahan dasar agama yang lain. Nah, lalu di sini ada hasil dan jam belajar pendidikan dasar. Nah, pada grade yang pertama itu 33 minggu belajarnya per tahun. Jam belajarnya itu 27 sampai 38 jam. Dan satu jam pelajarannya itu yaitu 35 menit. Terus untuk grade 2 yaitu 34 minggu, jam belajarnya 27 sampai 38 jam, dan satu jam pelajarannya itu 35 sampai 45 menit. Untuk grade yang ketiga yaitu 34 minggu, jam belajarnya 27 sampai 38 jam, dan satu jam pelajarannya yaitu 35 sampai 45 menit. Dan pada grade yang keempat juga sama. Lalu selanjutnya di sini ada sistem pendidikan Rusia yang terdiri pendidikan prasekolah. Prasekolah di Rusia ada prasekolah, pendidikan dasar menengah, pendidikan lengkap sekunder dan kejuruan, dan yang terakhir pendidikan tinggi. Nah, dan yang pertama yaitu pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Rusia itu tidak wajib, tetapi tersedia untuk anak-anak yang berusia 3 hingga 7 tahun. Pendidikan prasekolah dinamakan dengan playgroup dimulai dari usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan taman kanak-kanak atau TK untuk usia 3 sampai 6 tahun. Lalu ada pendidikan dasar menengah. Pendidikan dasar dan menengah di Rusia bersifat wajib dan gratis. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun, sedangkan pendidikan menengah berlangsung selama 3 tahun. Selama periode ini, siswa belajar mata pelajaran inti seperti matematika, ilmu pengetahuan, sastra, bahasa Rusia, bahasa asing, seni, dan olahraga. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun dengan 2 tingkatan, yaitu 4 tahun sekolah dasar dan 5 tahun sekolah menengah utama. Lalu ada pendidikan lengkap sekunder dan kejuruan. Pada pendidikan lengkap sekunder, siswa harus
menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun untuk mendapat sertifikat dan dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau universitas dengan sertifikat yang diperolehnya. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan disebut Srednji Professionalion Obrazovny. Pendidikan, lalu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Rusia berlangsung selama 4-6 tahun, tergantung pada program studi. Universitas-universitas di Rusia terkadang terkenal karena kualitas pendidikan tingginya, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada tingkat universitas. Tahap pertama terdiri dari paling setinggi 2 tahun dari program studi pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan tinggi dasar atau disebut bakalaur adalah pendidikan setingkat sarjana di Rusia yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 tahun. Lalu ada yang ketiga, pendidikan tinggi selanjutnya bagi lulusan bakalaur adalah program Ingenieur atau program Magister, harus menyelesaikan pendidikan tahunan. Lalu yang keempat, Magister diberikan peluang untuk meneruskan program kandidat AUK atau aspirantura. Ini merupakan jenjang pendidikan setingkat doktoral selama kurang lebih 3 tahun dan akan diberikan gelar PhD atau doktor. Lalu yang selanjutnya terdapat jenjang pendidikan tinggi di Rusia adalah sebagai berikut. Lalu kebijakan pendidikan Rusia. Nah, pemerintah Rusia telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif. Program-program ini melibatkan peningkatan kurikulum, pelatihan guru, dan investasi dalam teknologi pendidikan. Pemerintah juga memprioritaskan penelitian dan pengembangan dalam sistem pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing global. Dalam Undang-Undang Pendidikan Rusia ada 6 prinsip kebijakan negara mengenai pendidikan, yaitu pendidikan bercirikan kemanusiaan dan nilai-nilai umum kemanusiaan. Yang kedua, kesatuan budaya dan fasilitas pendidikan dalam federasi. Yang ketiga, akses pendidikan bagi seluruh rakyat. Yang keempat, pendidikan bebas dari pengaruh agama pada lembaga-lembaga pendidikan negara. Yang kelima, kebebasan dalam pluralisme dalam pendidikan. Yang keenam, manajemen yang demokratis dalam pendidikan dan otonomi lembaga-lembaga pendidikan. Lalu ada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan di Rusia melibatkan beberapa aspek organisasional, kebijakan, dan praktik untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kemajuan dalam sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek manajemen pendidikan di Rusia. Yang pertama ada administrasi pendidikan. Sistem pendidikan di Rusia terdiri dari tingkat administrasi yang berbeda, mulai dari tingkat federal hingga tingkat lokal. Pada tingkat lokal, kepala sekolah dan staf administrasi sekolah bertanggung jawab langsung terhadap manajemen sehari-hari. Lalu ada yang kedua, kurikulum dan pengembangan program. Manajemen pendidikan mencakup perancang, pengembangan, dan peninjauan terus-menerus kurikulum pendidikan, pengembangan program akademik, dan kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi bagian dari manajemen pendidikan. Lalu yang ketiga, evaluasi dan ujian. Manajemen pendidikan di Rusia mencakup penyelenggaraan ujian dan evaluasi untuk mengukur capaian siswa. Ujian akhir negara seperti Univers dan State Exam. Lalu yang keempat, pengembangan profesional guru. Manajemen pendidikan melibatkan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru pendidikan. Lalu ada yang kelima, pendidikan inklusif. Manajemen pendidikan di Rusia mencakup inisiatif untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif. Lalu yang keempat, investasi dalam teknologi pendidikan. Manajemen pendidikan di Rusia mengakui pentingnya teknologi dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Lalu yang terakhir,
riset dan inovasi pendidikan. Manajemen pendidikan di Rusia mencakup upaya untuk mendorong riset dan inovasi dalam pembelajaran. Pemerintah mendukung proyek-proyek penelitian dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Lalu di sini ada gaji guru di Rusia berbeda-beda tergantung wilayah dan lokasi. Berikut adalah beberapa contoh gaji guru sekolah dasar di beberapa wilayah Rusia. Yang pertama itu ada di Moskow, yaitu 45 rubel per bulannya atau sama dengan 8.100.000 kalau dirupiahkan. Terus ada di Nenets 37.500 rubel per bulan atau sama dengan 6.800.000 kalau dirupiahkan. Lalu ada di Vladimir 35.500 rubel per bulan sama dengan 5.800.000 rupiah. Lalu kalau di Moskow wilayahnya ada 30.000 rubel per bulan sama dengan 5.400.000 rupiah, dan di St. Petersburg ada 27.500 rubel rupiah sama dengan 4.900.000 rupiah. Lalu ada Leningrad ada 26.600 rubel per bulan sama dengan 4.800.000 rupiah. Lalu ada di Republik Sakha ada 25.800 rubel per bulan sama dengan 4.600.000 rupiah. Lalu ada di Magadan 25.000 rubel per bulan yaitu sama dengan 4.500.000 rupiah. Lalu ada di Alkanyars ada 25.000 rubel per bulan sama dengan 4.500.000 rupiah. Lalu ada di Republik Khakassia 25.000 rubel per bulan sama dengan 4.500.000. Lalu ada Tuimen ada 23.700 rubel per bulan sama dengan 4.300.000 rupiah. Lalu ada Volgograd Oblast ada 23.400 rubel per bulan sama dengan 4.200.000 rupiah. Nah, gaji rata-rata guru di Rusia secara umum sekitar 25 rubel per bulan, tetapi dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi dan kualifikasinya. Sekian dari pemaparan materi tentang kurikulum di negara Rusia. Terima kasih.